kelompok PP-nya Beneng, saya selaku calon guru penggerak angkatan 2 berterima kasih sekali kepada pendamping praktek yang luar biasa membimbing dan melatih kami untuk menjadi calon guru penggerak. Baik, pertama-tama terkait dengan calon guru penggerak angkatan 2 ini, alhamdulillah kami sekelompok dalam kelompok PP 11 ini ada 8 orang. Dan kebetulan program saya Somea. Somea memang dalam bahasa Sunda adalah Bapak Ibu sudah tahu mengerti sendiri bahwa Somea itu adalah tutur kata baik dan sopan santun. Dan di sini sebenarnya juga adalah terkait dengan guru penggerak. Somea di sini singkatan dari pembelajaran berdiferensiasi yang yaitu STEM, literasi numerasi, OSIS meningkatkan eksplorasi aksi hasil belajar. Jadi Somea di sini pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, di situ ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan sebagai guru untuk memberikan konsep sains itu sendiri, gabungan antara sains, kemudian teknologi, kemudian di situ juga ada eksplor siswa ya, dan menghitung dalam bentuk matematika. Jadi penggabungan di sini langkah nyata dalam aksi nyata yang saya lakukan di kelas jelas membuatkan hasil produk pada siswa. Awalnya membuat desain berawal dari masalah. Mereka kalau mati lampu bagaimana di malam hari? Ketika tidak punya charger atau tidak ada HP-nya lowbat, nah itu awal masalah. Tapi Bu, saya ingin ke toilet di malam hari, apa yang harus dilakukan? Korek api tidak ada, lilin tidak punya, berarti buatlah, rancanglah satu desain alat sederhana. Contoh produk yang saya bawa saat ini adalah senter sederhana yang dihasilkan para siswa seperti ini. Ini dari awal masalah di anak SMP untuk istilahnya menemukan solusi ketika PLN mati di malam hari, gitu ya. Jadi, ini seperti ini, desainnya ada ya, Bapak Ibu mungkin di brosurnya udah ada. Nah, kemudian dari situlah pembelajaran STEM akhirnya kami memberlakukan kepada semua kelas untuk mengikuti langkah-langkah penelitian, dan untuk penelitian tindakan kelas berikut dengan adanya aksi nyata di kelas untuk memenuhi dan istilahnya memberikan solusi kepada siswa yang mundur karena tidak mau ikut AKM. Dengan adanya STEM, ternyata dilibatkan OSIS, pengurus OSIS itu alhamdulillah meraih kembali siswa-siswi yang tadinya mundur tidak ingin ikut AKM, akhirnya mau ikut AKM dengan pembelajaran STEM dan memberdayakan kepemimpinan pada siswa dalam pengelolaan pengurus OSIS tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ada dari misiku, kami profesiku pengenalan ragam profesi, ini dari Ibu Ada Irma Muslihah dari TK Bina Muda Rancaikek. Beliau punya misiku, di sini kamis ya, profesiku. Anak diberikan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan kebebasan dan diberikan pendekatan kepada orang tua siswa. Silakan memberikan layanan pakaian yang mana yang mereka inginkan di cita-cita nanti profesi mereka di masa yang akan datang. Ada yang pakaian polisi, ada yang pakaian dokter tiap hari Kamis, ada yang pakai petani gitu ya. Jadi ini Ibu Ade di kelasnya sudah memberlakukan pembelajaran berdiferensiasi dan menyenangkan siswa. Saya di masa depan nanti ingin jadi polisi, saya ingin jadi dokter, dan mereka menggunakan istilahnya pakaian-pakaian atribut di masa depan mereka. Berikutnya adalah dari Gentar, ini dari Ibu Gina Grinita SPD DSDN Penjelaya Cicalengka. Generasi cinta kasih, dan di sini untuk Bu Gina ini memberikan literasi kepada siswa dan memberikan kemandirian kepada siswa untuk senantiasa belajar terus dan menerus. Berikutnya adalah dari PSA Polisi Sahabat Anak, Ibu Dewi Taurus Mayanti SPD dari TK Kemala Bayangkara 18 Cicalengka ini. Dia memberikan satu konsep polisi di dalam pembelajarannya. Jadi satu hari berbaju polisi dan menghadirkan bapak polisinya ke TK tersebut. Dan di situ anak dilatih kemandiriannya
untuk segera bisa aktif sendiri. Yang namanya anak TK memang harus dibimbing dan dilatih semandiri mungkin. Itu untuk program yang diberikan oleh Ibu Dewi. Dari semangka ini dari Ibu Epi Tasfiatul Milah, spiritual pengelolaan emosi mandiri, aktif, tanggung jawab, kreatif, dan literat. Semangka di sini kaitannya dengan literasi pada anak untuk gemar membaca, dan di situ ada kaitannya dengan KSE, yaitu kompetensi emosional sosial. Kemudian berikutnya ini sebenarnya delik. Kali ini ada Pak Rusmin yang akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yuli untuk kesempatannya untuk berbicara mengenai penyampaian tentang program yang berdampak pada mudik. Kebetulan Bapak Ibu, delik ini saya angkat dari keterbatasan dari sarana prasarana. Keterbatasan itu saya angkat sebagai kekuatan dalam penerapan Merdeka Belajar, kemudian meningkatkan motivasi belajar serta motivasi literasinya. Biasanya kita di kelas itu di belakang di belakang kelas gitu, kita biasa terlihat poster-poster lusuh, kemudian yang tidak terawat, kemudian ada bangku-bangku yang rusak, kemudian tidak dikelola dengan baik dinding belakang kelas itu. Namun dengan saya angkat program ini justru untuk memanfaatkan sarana prasarana dengan keterbatasan untuk sebagai kekuatan. Dari ini apalagi dari dinding edukatif, literasi, dan inovasi kelas. Kebetulan saya untuk mengajarnya di SDN Salon 02. Kemudian untuk gambarnya bisa terlihat, mungkin Bapak Ibu yang tadi saya sudah sebarkan. Untuk browsernya itu apa itu delik? Delik itu adalah program sekolah dalam mengangkat kepemimpinan murid, kemudian dibentuk untuk mewujudkan kemerdekaan belajar, kemudian meningkatkan motivasi belajar dan juga literasi untuk pembiasaan di sekolah dan penerapannya dalam prestasi murid. Kemudian delik ini biasanya saya dimanfaatkan itu ketika pembelajaran untuk refleksi. Biasanya Bapak Ibu ketika anak didik kita sudah belajar kemudian mencatat hasilnya itu di buku, kadang catatannya itu kadang terlupakan atau tidak dibuka kembali. Namun saya berinisiatif untuk hasil resumenya itu dikreasikan, kemudian dihias, kemudian ditempel seperti pameran. Jadi ketika anak itu sudah lupa dengan materinya, kemudian anak itu melihat pameran yang ditempel di dinding itu, kemudian bisa meresume, kemudian bisa membaca hasil dari pembelajaran kemarin. Jadi itu untuk meningkatkan literasi kembali. Biasanya kan anak sendiri itu kalau buku itu kalau udah disimpan itu nggak pernah dibaca lagi. Tapi dengan adanya dinding edukasi literasi ini justru memperhatikan untuk meningkatkan literasi kembali. Itu karena keterbatasan unit kelas yang terbatas itu justru menjadi kekuatan dalam ini salah satunya juga pembelajaran diferensiasi, kemudian kepemimpinan murid. Mungkin untuk program delik sendiri itu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini Saharuh. Ini kebetulan ada Bapak Kepala Sekolahnya. Ini dari SD Al-Mu'min Majalaya, Ibu Yani Sri Mulyani, yang terhormat Bapak Afef. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Nah ini Saharuh, satu hari satu halaman di rumah dan di sekolah. Ibu Yani mengembangkan satu literasi di mana di dalamnya ada pohon gelis dan membuat karton, kemudian ditempel di dinding kelasnya. Di dalam kartonnya itu terdapat daun-daun literasi siswa untuk dikembangkan. Dan ini memang sudah biasa, namun dipatenkan, diteruskan kebiasaan ini sepanjang masa, sepanjang mereka istilahnya bisa membaca dan menulis, apalagi di SD. Kemudian ini dari SD berikutnya adalah dari SMP Negeri 1 Ibu Siti Kotoma, yaitu Cilik, Cinta Lingkungan. Dan terima kasih kepada Bu Lini sudah mewakili dari SMP Negeri 1 Ibu. Di Cilik ini, di sini juga Cinta Lingkungan berkaitan dengan lingkungan yang ada di SMP Negeri 1 Ibu. Di sini dikembangkan juga literasi yang kaitannya dengan cinta lingkungan.
Dan di situ ada dinding-dinding literasi, dinding-dinding kelasnya, di dinding-dinding sekolah dan dinding kelasnya, di sekitar sekolahnya juga ditempeli semua terkait dengan literasi baca. Kemudian berikutnya dari sekolah, oh iya terima kasih ya, itu dari 8 orang dari yang kami miliki, yaitu dari PP 11. Terima kasih dari saya, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.